Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 11 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima pada saat ini, di mana kami masih memperoleh kesehatan, memperoleh nafas kehidupan. Terutama Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari yang baru. Tentunya Bapak, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Hari ini juga kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menguatkan kami. Tetapi sebelum itu kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan supaya kami diberikan kebijaksanaan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, ajarlah kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman kita pada hari ini mengajar kita untuk selalu terus berdoa. Artinya Tuhan memberikan sebuah janji, Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa bagi orang yang berdoa, bagi kita yang terus-menerus berdoa, bahwa pada suatu saat Dia akan membenarkan kita atas doa-doa kita. Artinya membenarkan di dalam nats ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah memberikan atau barangkali biasa kita sebut menjawab segala doa-doa kita. Bila kita baca di ayat 2 nats ini, seseorang yang berdoa ini kepada Tuhan sepertinya dia meminta keadilan karena di sana disebutkan ada dia berdoa meminta kepada hakim. Tentunya yang kita tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa hakim itu ketika seseorang meminta tolong kepada hakim, atau ketika seseorang menyampaikan permintaannya kepada hakim, tentu kita akan secara sendiri mengetahui bahwa berarti dia mempunyai masalah tentang hukum. Dia mempunyai masalah tentang hukum, dan mungkin itu dia meminta sebuah keadilan. Dan ini yang kita lihat di dalam nas ini, bahkan Yesus sendiri memakai sebuah perumpamaan agar kita yang membaca atau kita yang mendengarkan bahwa berdoa itu adalah sebaik-baiknya terus-menerus. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah berpikir bahwa doa kita itu tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah mengulur-ulur waktunya untuk memberikan apa yang kita minta di dalam doa. Dan nas ini adalah jawaban untuk keraguan-raguan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Maka teruslah berdoa, terus-meneruslah berdoa. Mintalah keadilan bagi Tuhan atas setiap permasalahan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Dan tidak lupa di dalam nas ini juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa hari ketika di mana Yesus datang untuk kedua kalinya, di sini dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini mengatakan bahwa hari
dekat ketika kedatangannya yang kedua, atau semakin dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali, maka nas ini mengingatkan kita akan ada banyak orang yang melakukan dosa, akan ada banyak orang yang lebih mementingkan nyawanya, yang lebih mementingkan hidupnya daripada ketimbang melakukan kehendak Allah. Artinya akan ada banyak kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Maka di sini dikatakan akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu menandakan bahwa kejahatan akan semakin merajalela pada detik-detik kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Dan ini juga barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari mengingatkan kita supaya tetap setia kepada Tuhan, supaya tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita merasakan bahwa seperti doa kita itu tidak dikabulkan, walaupun kita sepertinya merasa bahwa beban kita terlalu banyak, penderitaan kita terlalu banyak, tetapi di dalam lewat nas ini kita dihimbau untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu akan berbuahkan yang manis, karena Yesus sendiri telah berjanji bahwa pada saatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Ia akan membenarkan. Artinya membenarkan, kembali kami katakan, artinya membenarkan adalah Ia akan menjawab segala doa-doa dari orang yang berseru, orang yang meminta kepadanya. Itu sebuah janji. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, barang siapa juga yang belum menerima jawaban dua-duanya, bersabarlah dan nantikanlah waktunya. Mungkin yang menghendaki kita atau menghendaki Anda untuk menunjukkan atau membuktikan kesetiaan dan kesabaran kita di dalam masa-masa kesukaran, atau mungkin saja Allah ingin membangun karakter kita supaya lebih menjadi karakter kekristenan melalui ujian atau yang situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Setiap permasalahan Bapak Ibu Saudara-saudari pasti ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Untuk itu jangan pernah berhenti berdoa. Nantikanlah keadilan Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami terus-menerus berdoa dan supaya kami taat dan setia kepada-Mu. Ya Allah, berkatilah semua orang percaya kepada-Mu. Berkati hidup kami masing-masing. Berkati setiap pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberikan umur yang panjang, kesehatan kepada para jemaat-Mu yang sudah lansia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya, aktivitasnya dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan, kecerdasan, kepandaian bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah. Dan kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu yang masih kecil atau yang masih balita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bila Tuhan beserta kami kemanapun kami melangkah pada satu hari ini, kami akan Tuhan selamatkan, kami akan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hapuskan kami segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.